Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Insyaallah kita akan mempelajari operasi hitung dasar. Yang namanya operasi hitung dasar itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yaitu bilangan bulat dengan pecahan. Pecahan di sini nanti meliputi pecahan biasa, lalu desimal. Oke, langsung aja. Yang pecahan dulu ya. Di sini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Misal di sini ada 5 ditambah 4 per 5. Nah, 5 ini bilangan bulat positif. Sedangkan 4 per 5 ini pecahan. Kalau kalian menemui penjumlahan seperti ini caranya mudah. Tuliskan 5, tuliskan 4 per 5. Selesai. Ya. Lalu kalau kalian ingin, kalian bisa mengubahnya menjadi pecahan biasa. Karena 5 4 per 5 ini masih pecahan campuran. Pecahan biasa caranya, penyebut yang di bawah 5 itu tetap sama. Kita tinggal menemukan atau mencari yang di atasnya, pembilangnya. Caranya, kita kalikan 5 dikali 5, yaitu 25, lalu ditambahkan 4. Hasilnya 29. Kan jawabannya 29 per 5. Contoh lagi, misalnya di sini ada 4 ditambah 2 1 per 2. 4 itu bilangan bulat positif. Sedangkan 2 1 per 2 itu pecahan campuran. Nah, kalau soal seperti ini, kalian tinggal tambahkan 4 dengan 2. Ya, jadi 2 1 per 2 itu kan pecahan campuran, terdiri dari bilangan bulat positif dan pecahan biasa. Nah, 2 ini bilangan bulatnya. Ya, tinggal tambahkan 4 tambah 2, 6. Lalu, pecahannya setengah, tinggal kita tulis kembali. Setengah. Jadi 6 1 per 2. Oke, untuk penjumlahan ini lebih mudah ya. Atau ada cara lain. 6 1 per 2 ini bisa kita ubah jadi pecahan campuran, pecahan biasa ya. Caranya sama seperti tadi. Penyebutnya harus sama, 2. Kita tinggal cari yang di atasnya, pembilangnya. Caranya tadi, kita kalikan 2 dikali 6, yaitu 12. Lalu ditambah 1. Jadi 13. Maka jawabannya 13 per 2. Oke, soal yang sama, cara yang berbeda kali ini ya. Caranya, penyebutnya tetap sama, 5. Kita tinggal menemukan yang di atasnya. Caranya, 5 dikali 5. Itu 25. Lalu 25 tadi ditambahkan dengan yang di atasnya 4. Kenapa ditambahkan? Karena dia 5 ditambah 4 per 5. Ya. Karena ditambah, maka ditambah juga yang atasnya. Jadilah 25 ditambah 4. Ini sama dengan 5 tetap di bawah penyebutnya. Sedangkan di atasnya kita tinggal tambahkan. 25 tambah 4, 29. Oke, berikutnya. Kali ini pengurangan. 2 dikurang 3 per 6. 2 itu bilangan bulat positif, sedangkan 3 per 6 itu pecahan biasa. Caranya sama. 6 yang di bawah penyebutnya itu tetap sama, 6. Kita tinggal cari yang di atasnya. Cara yang sama berlaku dengan cara sebelumnya. Kita kalikan dulu. 6 kali 2. Itu hasilnya 12. Lalu dikurang. Kenapa dikurang? Kalian bisa lihat ya. Di situ kan 2 dikurang 3 per 6. Maka 12 ini juga dikurang 3. Kita tulis 12 kurang 3. Nah, penyebut tetap sama, 6. Sedangkan atasnya tinggal dikurangkan aja. 12 kurang 3 sama dengan 9. Soal berikutnya, 7 ditambah 2 1 per 3. 2 1 per 3 ini bilangan pecahan campuran. Seperti tadi, ada bilangan bulat positif yang bisa kita jumlahkan ya. Kita tinggal tambahkan 7 ditambah 2, itu 9. Ya, kita tulis aja 9. Lalu, pecahannya tinggal kita pindahkan. Jadi hasilnya 9 1 per 3. Tapi ingat ya, cara seperti ini hanya untuk penjumlahan. Sedangkan untuk pengurangan, dia sedikit berbeda. Pertama di sini lihat, 4 dikurang 2 1 per 2. Lihat 2 1 per 2 ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Caranya, 2 1 per 2, dia memiliki penyebut 2. Nanti pecahan biasanya juga
pecahannya sama, 2. Ya, harus sama. Lalu kita tinggal cari pembilangnya yang di atas. Caranya seperti tadi juga. 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Lalu ditambah 1 yang di atasnya sama dengan 5. Maka 21/2 itu sama dengan 5/2. Jadinya bentuknya seperti ini. Setelah diubah ke pecahan biasa. 4 dikurang 5/2. Seperti tadi, penyebutnya kan 2, maka nanti tetap 2. Kita tinggal mencari pembilang yang di atasnya berapa. Sama seperti sebelumnya, kita kalikan 2 kali 4, itu sama dengan 8, lalu dikurang. Ya, karena soalnya dikurang. 8 kurang 5 itu sama dengan 3. Maka hasilnya 3/2. Gampang ya. Nah, sekarang yang perkalian dan pembagian. Masih pecahan. Di sini 9 dikali 3/8. Ya, bilangan bulat positif dikali pecahan biasa. Ini caranya gampang. Lihat penyebutnya di bawah, itu 8. Maka nanti hasilnya juga memiliki penyebut 8. Kita tinggal cari pembilang yang di atasnya. Caranya, tinggal dikalikan aja bilangan bulat dengan pembilangnya. Yang di atas, 9 kali 3, 27. Selesai, 27/8. Nah, sedikit catatan, 27/8 ini bisa kalian jadikan pecahan campuran atau desimal. Ini sudah kita pernah bahas di kelas 5, tapi tidak kita bahas di sini ya. Kemudian, di sini ada 2 kali 1/2. Lihat, di sini 1/2 ini masih pecahan campuran. Dalam perkalian dan pembagian dengan pecahan, kalau ada pecahan campuran, ini harus kita ubah ke pecahan biasa dulu. Ya, 1/2 ini itu sama dengan 3/2. Caranya gimana? Sudah kita bahas sebelumnya di soal-soal sebelumnya ya. Kalau kalian lupa, ulangi aja videonya. Nah, ini sama dengan 2 dikali 3/2 ya, karena 1/2 itu sama dengan 3/2. Sama seperti sebelumnya, karena di sini penyebutnya itu 2, maka nanti hasilnya juga penyebutnya 2. Kita tinggal mencari pembilangnya yang di atas berapa. Tinggal kalikan aja, 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka hasilnya 6/2. Oke, sekali lagi diingatkan, ketika dalam pilihan jawaban tidak ada pecahan, misalnya 6/2 ini, kalian harus cari apakah dia dalam bentuk desimal, apakah dia dalam bentuk persen, ataukah dia dalam bentuk bilangan bulat biasa. Ya, karena kita sudah bahas sebelumnya perubahan pecahan, kita tidak bahas lagi di sini. Kita lanjutkan. 5 dibagi 2/3. Lihat, di sini 5 tetap 5. Nah, lalu kalian lihat di sini ini bagi. Dalam perkalian atau dalam pembagian pecahan tidak ada pembagian ya. Maksudnya gini, setiap pembagian pecahan itu harus kita ubah. Yang tadinya bagi itu menjadi kali. Setiap pembagian langsung kita ubah jadi perkalian. Tapi ada syaratnya. Syaratnya, pecahan setelah tanda bagi itu harus kita balik posisinya. Yang atas di bawah, yang bawah di atas. 2/3 dibalik. Jadi 3/2. Kalian lihat apa yang terbalik? Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Atas bawah berubah posisinya. Oke ya, pahami. Nah, kalau sudah seperti itu ya, seperti sebelumnya. Ya, penyebutnya 2, maka nanti hasilnya juga 2 penyebutnya. Lalu tinggal cari atasnya, pembilangnya 5 kali 3, yaitu 15. Soal berikutnya, 3 dibagi 1/4. 1/4 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Setiap pecahan campuran harus diubah jadi pecahan biasa dalam perkalian dan pembagian. Nah, 1/4 itu pecahan biasanya adalah 5/4. Kalau kalian masih bingung, pelajari kembali bagaimana caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini sama dengan 3 dibagi 5/4, karena sudah kita ubah menjadi pecahan biasa. Dan ingat, 3 itu tetap 3,
Nggak berubah ya, yang di depan tanda bagi. Lalu tanda baginya berubah menjadi tanda kali. Ya, pembagian harus kita ubah jadi perkalian. Dengan syarat pecahan itu kita ubah posisinya. Kita balik. Yang tadinya 5/4 menjadi 4/5. Lalu kita kalikan seperti sebelumnya. Penyebutnya tetap sama, 5. Lalu pembilang yang di atas kita tinggal kalikan aja. 3 kali 4 sama dengan 12. Maka jawabannya 12/5. Sekarang kita akan membahas yang desimal. Kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan. Pertama, di sini 2 ditambah 0,25. Yang perlu kalian perhatikan dalam perhitungan seperti ini, pertama lihat komanya, ya. Di belakang koma itu ada berapa angka, kemudian di depan koma ada angka berapa, seperti itu ya. Di sini, bilangan bulatnya adalah 2. Sedangkan pada desimalnya, di depan koma itu angka 0. Pada penjumlahan, kita tinggal jumlahkan aja. 2 ditambah 0. Ya, itu sama dengan 2. Lalu, di belakang koma dan komanya itu tinggal kita pindahkan. 0,25. Jadinya 2,25. Gampang ya. 2,25 ini bisa kita ubah jadi pecahan. Ya, pertama lihat ada 2 angka di belakang koma. Ya, jadi lihat komanya posisinya di belakangnya ada 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 5. Berarti pecahannya nanti memiliki 2 angka 0 penyebutnya. Yang memiliki 2 angka 0 adalah 100. Perhatikan ya caranya ya, mengubah desimal menjadi pecahan. Lalu, pembilangnya kita tinggal tuliskan 225 tanpa koma. Hasilnya 225/100. Oke ya, itu salah satu cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, lanjut. Di sini ada 7 ditambah 10,5. Seperti sebelumnya, perhatikan bilangan bulat positifnya itu 7. Kemudian pada desimalnya itu 10. Lihat angka di depan koma, yaitu 10. Kita tinggal jumlahkan 7 ditambah 10, yaitu 17. Lalu, koma 5 di belakangnya tinggal kita pindahkan. Jadinya 17,5. 17,5 ini bisa kita ubah ke pecahan biasa. Lihat, ada 1 angka di belakang koma, berarti nanti nolnya cuma 1 pada penyebutnya. Yang nolnya cuma 1 yaitu 10. Lalu, pembilangnya kita tuliskan 175 tanpa koma. Maka hasilnya 175/10. Contoh berikutnya, pengurangan 8 dikurang 2,5. 8 dikurang 2,5. Kalian bisa menggunakan cara bersusun ke bawah. Atau, yang kita bahas di sini nggak menggunakan bersusun ke bawah, kita akan mencoba mengurangi dengan cara mengubah desimal menjadi pecahan. Perhatikan 2,5, di sini di belakang koma ada 1 angka. Maka nanti nolnya cuma 1. Yang nolnya cuma 1 adalah 10. Lalu kita tulis pembilangnya 25. Harusnya sampai sini kalian sudah mulai memahami ya gimana mengubah desimal menjadi pecahan. Nah, 8 dikurang 25/10 ini sama seperti sifat pengurangan bilangan bulat positif dengan pecahan. Ya, lihat di sini penyebutnya 10, maka di sini juga hasilnya tetap 10 penyebutnya. Kita tinggal cari pembilangnya. Caranya 10 dikali 8 itu 80. Dikurang apa ditambah lalu? Ya, dikurang ya. 80 dikurang 25 karena soalnya pengurangan. Dan 80 dikurang 25 adalah 55/10 jadinya. Oke, soal berikutnya 5 dikurang 3,8. 5 dikurang 3,8. 3,8 itu ada 1 angka di belakang koma. Berarti per 10. Ya. Kenapa per 10? Karena 10 yang nolnya 1. Lalu kita tinggal cari pembilangnya yang di atas, yaitu 38. Kalau sudah dibuat per 10, komanya hilang. Jadinya tadi 3,8 jadi 38. Nah, 5 dikurang 38/10. Penyebutnya 10,
maka nanti hasilnya juga 10. Lalu kita cari pembilangnya dengan cara kita kalikan 10 kali 5, 50. Lalu 50 dikurang 38, hasilnya 12. Maka jawabannya 12 per 10. Sekarang perkalian dan pembagian. 3 dikali 0,15. Lagi-lagi kalian bisa menggunakan cara bersusun ke bawah. Tapi kita nggak menggunakan cara itu sekarang. Kita fokus gimana caranya perkaliannya atau pembagiannya itu menggunakan cara mengubah desimal menjadi pecahan. Ya. Lihat di sini 3 kali 0,15. Kita tuliskan dulu 3 kali, itu tidak berubah. 0,15-nya itu ada 2 angka di belakang koma. Berarti per 100. Ya, jadi kalian harus ingat, kalau satu angka di belakang koma itu 10 karena nolnya cuma 1. Kalau 2 angka di belakang koma berarti per 100 karena 2 angka di belakang koma nolnya ada 2. Kalau 3 angka di belakang koma berarti yang nolnya ada 3, yaitu 1000. Kemudian tinggal tulis saja 15 di atasnya. 0 tidak usah ditulis. Kita tinggal kalikan aja. 100 itu penyebutnya selalu sama. Lalu pembilangnya kita kalikan 3 kali 15 yaitu 45. Maka jawabannya 45 per 100. 45 per 100 ini bisa kalian sederhanakan, bisa kalian jadikan desimal atau kalian jadikan persen. Tergantung permintaan jawaban pada soal. Ya. Kita hanya sampai ke pecahan biasanya aja yang kita bahas ya. Di sini 45 per 100 itu sama dengan 0,45. Kalau kalian masih bingung caranya, pelajari kembali video-video yang pernah dibagikan, khususnya ketika kelas 5 kemarin. Ya. Soal berikutnya 2 kali 1,25. 2 kalinya tetap, kita tinggal mencari pecahan dari 1,25. Di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Karena nolnya 2, itu sama dengan 2 angka di belakang koma. Atasnya 125. Kita mau kalikan dia. Lihat, penyebutnya 100, hasilnya juga sama, penyebutnya 100. Tinggal cari pembilangnya dengan cara mengalikan 2 kali 125, itu 250. Dan 250 per 100 itu sama dengan 2,5. Kalau cari desimalnya. Berikutnya, 5 dibagi 0,8. Di sini pembagian, lihat, 5 bagi sama, tetap ya. 0,8 kita ubah menjadi pecahan. Satu angka di belakang koma, berarti per 10. Atasnya 8, 0 tidak ditulis. Seperti sebelumnya, 5 tetap 5, sedangkan tanda bagi itu harus diubah jadi kali. Kemudian, pecahan yang 8 per 10 itu dibalik jadi 10 per 8. Pembagian harus diubah jadi perkalian. Caranya, pecahan setelah tanda bagi dibalik posisinya. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal kalikan. Lihat penyebutnya harus tetap sama 8. Kemudian pembilangnya 5 dikali 10. Itu 50. Hasilnya 50 per 8. Lalu 4 dibagi 1 per 2. 4 bagi, ya itu tetap sama ya. 1,2 ya, 1,2. Ada satu angka di belakang koma, berarti per 10. Lalu atasnya 12, tanpa koma kita tuliskan. 4 tetap 4, sedangkan tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Lalu, setelah tanda bagi ada pecahan 12 per 10, karena sudah berubah jadi tanda kali, itu harus dibalik. 10 per 12. Kemudian kita kalikan. Perhatikan dulu penyebutnya, harus sama. Berarti kalau 12, penyebut hasilnya juga sama 12. Kita tinggal cari pembilangnya, 4 dikali 10. Sama dengan 40. Hasilnya 40 per 12. Oke, cukup mudah ya. Kalau kalian masih bingung, silakan putar kembali videonya dan perhatikan bentuk-bentuk soalnya. Desimal dan pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kemudian ada pecahan campuran,
ada pecahan biasa. Ada desimal yang dia satu angka di belakang koma dan dua angka di belakang koma. Ya. Ingat bentuk-bentuk soalnya, perhatikan caranya, ikuti langkah-langkahnya, insya Allah kalian diberikan kemudahan memahaminya. Oke, itu aja. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.